Fadilatul Kiram Syekhuna Muhammad Ali Khalil Al-Haj Kemudirul Ma'had Syekhuna Khalil Biwilayati Kalimantan Asy-Syarqiyah. Yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Ali Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Syekhuna Khalil, wilayah Kalimantan Timur. Fadilatul Kiram Syekhatuna Quratul Ain Warith Kemudiratil Ma'had Syekhuna Khalil Balikpapan. Yang kami muliakan Nyai Hajah Quratul Ain Warith, pengasuh Pondok Pesantren Syekhuna Khalil, Pusat Balikpapan. Wa ashabul fadilah ma'asyiru Majelis Syura Al-Ahli Ma'had Syekhuna Khalil, Kalimantan Asy-Syarqiyah. Yang kami hormati segenap anggota Majelis Keluarga Pondok Pesantren Syekhuna Khalil, Kalimantan Timur. Excellency, Raden Kiai Haji Abbas Muhammad Rafi'i as our invited preacher for tonight's event. Yang kami hormati Raden Kiai Haji Abbas Muhammad Rafi'i, penceramah pada malam ini. Honorable Ustadz Imron Ghazali as the coordinator of Amsilati Borneo Region. Yang kami hormati Ustadz Imron Ghazali, koordinator Amsilati wilayah Kalimantan Timur. Respectable Syekhuna Khalil Islamic Boarding School, academic committees, religious and public figures, and all the blessing, happy audience. Yang kami hormati segenap sivitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita buka acara pada malam ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam acara Ta'zim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wisuda perdana program Amsilati Pondok Pesantren Syekhuna Khalil, Pusat Balikpapan. Salawat serta salam semoga selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah yang kita harap syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Syarafal Anam, doa, ceramah agama, demonstrasi metode Amsilati, prosesi wisuda program Amsilati, penghargaan wisudawan terbaik dan santri inspiratif program Amsilati, penutup. Ladies and gentlemen, let's begin the ceremony by reciting Ummul Quran to open our agenda for tonight's event. May this event run well without any obstacle. Mari kita buka acara pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Al-Fatihah.
ونخط إلى البرنامج الثاني وقراءة القرآن الكريم. سيقرأه لكم واحد من الطلاب ولي songo. فليتفضل والثواب مأجورا. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Asrama Putra Wali Songo. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'idul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al-halimul alim al-ghafurus syakur al-aliyul kabir al-hafidul muqit al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumit al-hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul zahirul batinul walil muta'allil barrut tawwabul muttaqimul ghafur rauful malikul mulkul jalali wal ikram al-mufsidul jami'ul ghaniyul mughniyul mani' ad-darrun nafi'ul nurul hadil badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma shalli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kamalumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yarfa'illahu
Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadzal Qur'an kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu yarhamnallah. Kami sampaikan terima kasih. Coming up, it's time for us to listen to the recital of Sharaf al-Anam that will be delivered by Habshi Group Ahbabur Rasul. For Habshi Group Ahbabur Rasul, please welcome to the stage. Acara selanjutnya, pembacaan Syaraf al-Anam yang akan dipimpin oleh grup Habsi Ahbabur Rasul. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'zalzal al-arsu darabahu wasibshara وازداد كرسيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن له البدر في تمامه. الله
وسلم صلى الله على محمد. أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل القول أرسل يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب رسول الله صلوات الله عليك أنا البشرى بسعد مستمر لنا دار ولأهل البعد وعن جمع الفخر الفؤاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن ينصره عن إذا هذا نبي وجود المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وديننا يا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي واري خير مقعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائرا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ونرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه
عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. Siapa yang cinta kepada Allah, kepada Allah. Siapa yang rindu ke Rasulullah, ya Rasulullah. Hadirina majelis ahbabur Rasul, hadirina majelis ahbabur Rasul, hadirina majelis ahbabur Rasul. Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala وآله وصحبه وسلم. وصلاة الله تغشى أسراب الرسل محمد، والسلام المستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دام. Hari-hari terlewati tanpamu sang kekasih, namun jiwa raga ini selalu bersama Nabi. Doaku semoga bersama Nabi kekal di surga. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada', wajabash syukru alaina ma da'a lillahi marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini.
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سيدنا محمد نور لبدر هدى المتمم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لحبيب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa natawassalu ilaika bihabibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya sayyidana ya Muhammadan inna tawajjahna bika inna rabbina bihajatina hadhihi kullaha litubda. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhamman illa wafarta ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا ديته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من هوائج الدنيا هوائج الآخرة وهي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا عالم الغيب أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ربنا افتح بيننا يا الله بين قومنا كلها بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت تستفتح فقد جاءكم الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر نصر من الله بن كريم ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة أشرار الحق وكرامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rabatana bi urwatil ukhuwah wa adzaqana ma'aniyal izzah wa futuwah fabayyana lana minal islami uluwah wa sumuwah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi urrathin nubuwah ila yaumin la yanfa'u ubuwah wala bunuwah. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi ayahanda kita semua, gurunda kita semua, beliau Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau,
Semoga Allah Ta'ala berikan senantiasa kesehatan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan beliau berkah umur sehingga terus bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Berikut keluarga beliau, semoga Allah Ta'ala jaga, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau sehingga terus bisa membimbing kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita hadir di acara maulid. Terus terang saya ini mohon maaf, saya ini tidak biasa ceramah, tidak begitu tahu cara ceramah. Mau berangkat kemarin itu istri saya hamil 9 bulan. Tapi karena dipanggil oleh guru kita, yang pertama saya berangkat ke sini niat untuk mencari keberkahan daripada Syekhona Khalil. Yang kedua, saya berangkat di sini karena takzim kepada guru kita Kiai Muhammad Ali. Jadi meskipun istri saya sudah hampir sehari 2 hari ini mungkin lahiran, tapi saya berangkat ke Balikpapan pengen sowan, pengen dapat barokah dari Kiai Ali, dan semoga saya mendapat barokah dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya juga takut dimarahin mertua saya, karena mertua saya sepupu dengan Kiai Ali. Jadi kalau saya gak datang ke sini nanti gak dikasih makan sama mertua, ruwet repot. Nah, baik. Yang kemudian saya dulu waktu mondok di beberapa pesantren, baik di Jawa maupun di luar Indonesia, baik Indonesia maupun di luar Indonesia, saya dipesan oleh guru saya, ketika kamu menyampaikan sesuatu di masyarakat, bukan karena kau lebih alim daripada orang yang mendengarkan, tapi murni untuk mendidik saya sendiri. Kemudian yang kedua, mengharap syafaat dari Nabi, begitu juga daripada orang-orang alim yang mendengarmu. Mungkin mereka lebih alim daripada kamu, tapi karena mungkin kamu mengingatkan orang-orang alim tersebut akan ilmu, mengingat dulu waktu akhirnya dan mendapatkan doa daripada orang-orang alim, akhirnya itu mendapatkan syafaat kita nanti di hari kiamat. Baik. Biasanya saya baca kitab. Jadi di pesantren itu biasanya orang-orang pesantren kan baca kitab. Jadi saya minta izin untuk baca kitab, kemudian nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kitab Jalalain. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, dan maha penyayang. Dalam makna Ar-Rahmani, kalau Ar-Rahmani kalau di pesantren-pesantren biasanya dikasih makna yang memberikan kenikmatan yang agung. Kenikmatan yang agung itu apa? Antara lain adanya lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada beberapa hal tentang nikmat yang agung Allah Ta'ala sampaikan. Salah satunya dengan adanya Nabi Muhammad. Ar-Rahimi, yang memberi kenikmatan secara umum. Entah itu yang kecil-kecil, kita dapat bernafas, kita dapat berangkat, kita dapat berjalan, itu adalah kenikmatan. Kenikmatan di mana para malaikat bisa menghitung daripada pasir di pantai, bisa menghitung jumlah air yang turun ketika hujan, tapi malaikat tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yaitu Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. Ada kalanya Allah Ta'ala dimaknai juga di dalam tafsir bahwa Ar-Rahman adalah Allah Ta'ala yang memiliki rahmat diberikan di dunia maupun di akhirat. Ini khusus orang-orang yang beriman. Sedangkan Ar-Rahim adalah Allah Ta'ala yang memberikan sifat Ar-Rahmat kepada orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat.
Nah, gimana maksudnya? Kok bisa orang yang tidak beriman dapatkan nikmat? Nah, maka Ar-Rahman, jawabannya Ar-Rahman. Kadang ada orang tidak beriman tapi lancar rezekinya. Ketika ada orang yang tidak beriman suka bersedekah tapi tambah lancar rezekinya. Apakah Allah Ta'ala tidak memiliki kasih sayang kepada orang yang beriman? Memiliki. Tapi yang khusus untuk orang beriman yaitu Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman ini secara seluruh umat manusia. Baik. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Al-Hikam disebutkan ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim maka ada dua hal. Hal yang pertama adalah litabarruk. Litabarruk itu karena ngambil keberkahan. Saya baca bismillah dengan keberkahan menyebut nama Allah Ta'ala. Ada kalanya litabarruk, yang kedua adalah lil musahabah. Lil musahabah itu untuk bersama-sama. Jadi semua hal-hal ketika kita baca bismillah otomatis bersama dengan Allah Ta'ala. Kita dalam keadaan senang bersama dengan Allah Ta'ala. Kita dalam keadaan bersedih bersama dengan Allah Ta'ala. Makanya ada sebuah kata-kata begini. Kata-katanya begini. Jika masalahmu besar, maka ya Allah kami tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu. Tapi katakanlah seperti apa. Jangan katakan wahai masalah engkau begitu besar aku tidak mampu menghadapimu. Jangan katakan seperti itu. Tapi katakanlah wahai masalah kau besar, tapi aku memiliki Allah yang maha besar, kau kecil di hadapannya. Maka insya Allah ketika menggunakan baca bismillah bermakna lil musahabah, semua masalah akan terselesaikan dengan meminta pertolongan Allah Ta'ala. Karena masalah itu besar, kepala kita kecil, otak kita kecil, tapi karena kita memiliki Allah yang maha besar, kita bisa insya Allah bisa melewatinya dengan usaha dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian suatu kitab, wa huwa Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis suduri, dan sebagai obat lima terhadap penyakit-penyakit fis suduri di dalam hati kalian. Wahudan dan petunjuk, lil warahmatun dan rahmat lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyakit itu ada penyakit zahir, ada penyakit batin, ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penyakit hati antara lain ingin dipuji orang lain, ingin dimuliakan orang lain. Ini adalah penyakit hati. Orang kalau misalkan kita sakit flu, sakit kepala, kita bisa langsung datang ke dokter. Tapi kalau kita sakit hati kita gundah, hati kita kurang tenang, hati kita sering galau, apalagi sering diputus cinta kalau pemuda-pemudi ini. Kenapa kok sakit? Gak sakit dok, cuma sakit hati. Nah, ini masalahnya. Nah kita dalam masyarakat kadang ada rasa-rasa kurang enak dalam hati, maka dokter daripada sakit hati tersebut tidak ada lain yaitu kecuali ulama, kecuali kiai yang bersambung syaratnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur sekarang kita berjumpa, kita berkumpul dengan Kiai Muhammad Ali, kita berkumpul dengan beliau. Berkumpul saja dengan beliau ini sudah menjadi obat hati bagi kita. Berkumpul saja dengan orang-orang seperti beliau, berkumpul seperti dengan beliau akan mengobati yang hati pertamanya gelap, yang hati pertamanya lupa kepada Allah menjadi mengingat kepada Allah, yang pertamanya lalai beribadah menjadi pengingat beribadah. Baik, qul bifadlillahi, qul katakanlah Muhammad, bifadlillahi dengan anugerah Allah Ta'ala, wa birahmatihi dan rahmat Allah Ta'ala, fabidzalika maka dengan hal demikian, falyafrahu maka berbahagialah atau bergembiralah kalian semua. Khairun hal tersebut, farhan birahmatihi khairun mimma yajma'un, daripada kamu mengumpulkan dunia. Jadi kita ini dalam perkumpulan ini malam sekarang adalah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran.
Apa perintahnya Allah Ta'ala? Diperintahkan bahwa kita ketika mendapatkan kerahmatan, yaitu berbahagia dan bergembira. Berbahagia dan bergembira. Rahmat tersebut apa? Rahmat yang paling agung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi saya berangkat masuk ke pesantren sini, ada generasi rahmatan lil alamin, bahwa generasi menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Menyebarkan rahmat ke seluruh alam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa apa? Membawa cahaya Islam. Maka Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'in, terus kepada di bawahnya, kepada murid-muridnya, sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Ini adalah pentingnya rantai keguruan atau sanad dalam berilmu. Ketika sanad berilmu, maka jelas para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, khususnya beliau Kiai Ali, cerdas gurunya siapa, ayahnya siapa, sampai ke gurunya, belajar ke gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rahmat itu ada, Allah Ta'ala memerintahkan bahwa kita bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, bersedekah, mengundang tetangga, mengundang keluarga. Akhirnya ada tradisi maulidan. Tradisi maulidan itu adalah perkumpulan daripada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalamnya kita membahas sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad. Di dalamnya kita membahas tentang bagaimana bersolawat kepada sang Nabi, bagaimana mendengarkan Al-Quran, bagaimana kita bersilaturahmi dengan tetangga. Semua ada dalilnya. Kemudian dikemas dengan acara maulidan. Sama seperti sekolah. Sekolah itu belajar apa? Belajar agama. Belajar agama ada ilmu ini, belajar pengetahuan umum, ada ilmu agama, dikumpulkan menjadi sekolah. Itu metode. Maka maulidan untuk mengingat sang Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditanyakan, "Ya Rasulullah, engkau kenapa berpuasa setiap hari Senin?" Maka Rasulullah diriwayatkan dari Abi Qatadah, beliau menjawab, aku berpuasa hari Senin karena hari tersebut aku dilahirkan. Berarti Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Kalau ditanyakan pertama kali yang mengadakan maulid Nabi siapa? Rasulullah, yaitu dengan berpuasa. Apakah kita diperbolehkan untuk beribadah memperingati maulid Nabi dengan ibadah-ibadah yang lain? Maka ini butuh pemahaman ulama. Nah, ternyata diceritakan dalam hadis Imam Bukhari, diceritakan bahwa ketika Abu Lahab ini paman Nabi yang membenci Nabi, paman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi. Tapi paman Nabi tersebut ketika Nabi Muhammad lahir, paman Nabi ini Abu Lahab jelas dalam Al-Quran masuk neraka. Tapi Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, beliau senang punya ipar, yakni Sayyidah Aminah. Karena Sayyidina ayah Nabi Muhammad Abdullah saudara dengan Abu Lahab, Sayyidina Abdullah memiliki istri Aminah. Siti Aminah ini melahirkan Nabi Muhammad, senang Abu Lahab. Saking senangnya sampai Abu Lahab memerdekakan budak, yaitu Suwaibah, dimerdekakan oleh Abu Lahab karena mendengar kabar bahagia bahwa ada Aminah melahirkan seorang anak, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakan di dalam kitab Al-Alusi. Kitab Al-Alusi ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, aku pernah bermimpi Abu Lahab. Bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, sepupu daripada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku bertemu dengan Abu Lahab
dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin, gimana kabarmu wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab menjawab, keadaanku sangat menderita karena tidak beriman ke Nabi Muhammad. Tapi aku diringankan setiap hari Senin karena menyambut kelahiran Nabi Muhammad, yaitu memerdekakan budak, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan memerdekakan budak, memerdekakan Suwaibah. Orang tidak beriman bahagia atas Nabi Muhammad, maka diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala Abu Lahab, apalagi kita yang beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur, kita dibimbing oleh guru-guru kita, dibimbing berguru-guru kita selama ini untuk mengadakan acara maulid. Ada yang maulid rutinan bulanan, ada yang zikir bulanan, ada yang zikir tahunan, ada yang dengan ibadah berpuasa, ada yang beribadah dengan membaca zikir, ada yang beribadah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu kok dilahirkan di Mekah? Ya, kenapa Nabi Muhammad kok dilahirkan di Mekah kok bukan di Balikpapan? Kenapa Nabi Muhammad kok dilahirkan di Hijaz kok bukan di Kalimantan Timur? Maka dalam kitab Sirah Nabawi yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Imam Ramadan Al-Buti ini adalah imam seorang ulama besar di Syria. Beliau ini seorang ulama yang wafat di bom. Wafat di bom karena berusaha untuk mendamaikan beberapa konflik. Jadi itu ulama-ulama kita itu seperti itu, berjuang untuk ketentraman masyarakat, berjuang untuk mempersatukan masyarakat, berjuang agar masyarakat tidak tercerai-berai. Termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, meskipun beliau tahu resikonya sangat besar, sampai beliau akhirnya wafat di bom karena ingin menyelesaikan pertikaian antar masyarakat di waktu itu. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan kenapa kok Rasulullah lahir di Mekah kok bukan di tempat lain. Maka ada dua alasan. Alasan yang pertama ini adalah karena faktor sejarah. Jadi agama-agama Samawi, yaitu termasuk agama Islam, semua agama Samawi mengeklaim bahwa mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi apa buktinya mengikuti Nabi Ibrahim? Buktinya jadi harus di Mekah. Kenapa kok di Mekah? Karena di sana banyak peninggalan-peninggalan Nabi Ibrahim. Di sana ada Mekah, ada Ka'bah. Di sana ada tempat yang Nabi Ibrahim hampir menyembelih Sayyidina Ismail, yaitu daerah Mina. Di sana ada tempat sejarah-sejarah tentang pelajaran-pelajaran Nabi Ismail, tentang pelajaran-pelajaran Nabi Ibrahim. Lah sekarang kok bisa Nabi Muhammad diutus kembali di mana orang-orang menyembah berhala? Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diutus, Nabi Ismail ke Mekah, kemudian menyebarkan agama tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu ditinggalkan, wafat, banyak orang yang merubah agama tersebut. Nah, diubah, yang pertamanya menyembah Allah menjadi penyembah berhala. Siapa orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah? Yaitu namanya Amr bin Luhai bin Qum'ah. Amr bin Luhai bin Qum'ah itu adalah orang yang mengubah pertama kali agama Nabi Ismail. Ketika agama Nabi Ismail berubah, pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke sana untuk mengembalikan kepada akidah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka harus di Mekah untuk membuktikan bahwa hal tersebut memang ajaran dari Nabi terdahulu, menghidupkan ajaran-ajaran seperti berhaji, ajaran-ajaran seperti menyembelih kurban adalah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akhirnya menjadi tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul Nabi yang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Seperti itu. Yang kedua adalah tempat secara geografis. Kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah? Karena letak geografis Mekah itu berada di tengah-tengah beberapa negara besar pada waktu itu, yakni
emperor atau empire, yaitu kerajaan atau kekuasaan Persia dan Romawi. Romawi itu sebelah selatan, sebelah barat, dan Persia itu sebelah timur. Di tengah-tengah kekuasaan Persia dan Romawi itu adalah Mekah. Maka Nabi Muhammad diutus secara geografis agar bisa gampang menyebarkan kedua kerajaan besar tersebut, menyebarkan Islam. Lah kenapa kok Mekah yang dipilih? Kok bukan kerajaan-kerajaan besar tersebut yang dipilih? Kan otomatis kalau kerajaan besar kan tambah gampang kan? Maka Syekh Rahmatul Al-Buti menjawab bahwa keadaan di Romawi itu serba materialistik. Semua dihitung-hitung dengan uang. Kebahagiaan dihitung dengan uang. Maka pemikiran-pemikiran orang-orang Romawi pada waktu itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Maka tidak pas kalau Nabi Muhammad dikirimkan, diutus atau lahir di tempat Romawi, akhirnya bisa dianggap bahwa penyebaran Islam karena faktor duniawi. Nah, kenapa kok tidak lahir di Persia? Oh, ternyata kata Syekh Rahmatul Al-Buti, di Persia itu pada waktu tersebut itu banyak hurafat. Pemikiran-pemikiran mereka sudah terkontaminasi dari pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Contohnya, kalau ibu itu bisa dinikahin, anak adik perempuan itu bisa dinikahin. Itu bagi pemikiran-pemikiran Persia pada waktu itu. Maka orang Arab pada waktu itu, orang Arab ini dikenal, memang orang Arab itu ada yang sampai membunuh anak perempuannya, tapi di sana ada bekas-bekas pelajaran Nabi Ibrahim. Apa? Yaitu tidak boleh ingkar janji, menghormati tetangga, menghormati orang. Itu budaya-budaya Arab. Meskipun sebelum ada Islam, tapi ada ajaran-ajaran yang bekas dari Nabi Ibrahim. Maka memang Rasulullah secara hak lebih pas secara sejarah, secara geografis itu lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Kemudian di Mekah Rasulullah pertama kali dakwah itu tidak langsung diterima. Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Ketika sembunyi-sembunyi Rasulullah kemudian diutus oleh Allah Ta'ala berpergian untuk di suatu gua. Diturunkan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu keluar keringat dingin, gemetar. Maka pulang Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Ketika bertemu dengan Sayyidah Khadijah, apakah Sayyidah Khadijah bertanya, Nabi Muhammad, kamu kenapa? Engkau kenapa kok keringat dingin? Tidak bertanya seperti itu, karena Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang paham tentang permasalahan yang ada pada laki-laki. Jadi Pak, Ibu, laki-laki itu ketika punya masalah itu tidak akan cerita. Laki-laki itu ketika punya masalah pasti dipikirkan sendiri. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mengedepankan pemikiran, sedangkan perempuan itu lebih mengedepankan perasaan. Kalau dibalik bahaya seperti apa? Coba Nabi Muhammad ketika pulang dari gua menerima tempat wahyu pertama kali nyampe ke rumahnya. Nabi Muhammad, kamu dari mana? Kok gak pulang-pulang? Ini bahaya. Tapi berhubung Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mengerti, maka Sayyidah Khadijah memeluk Nabi Muhammad, menyelimuti Nabi Muhammad, memberikan selimut kepada Nabi Muhammad. Karena laki-laki kalau punya masalah itu biasanya dipendam sendiri, nanti kalau sudah selesai maka akan diceritakan ke istrinya, kan seperti itu kan? Lah perempuan itu harus mengerti hal tersebut. Lah begitu juga ketika perempuan itu sosok yang sangat halus, bukan makhluk halus, tapi seseorang yang mengedepankan perasaan. Jadi perempuan ketika punya masalah kadang cerita ke suaminya. Coba suami tersebut menggunakan akal sebagai suami. Ngapain kamu cerita, gak ada gunanya. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ketika Sayyidah Khadijah beliau lagi sedih, ketika Sayyidah Khadijah beliau lagi gundah, maka Nabi Muhammad ketika Sayyidah Khadijah nangis, Nabi Muhammad membersihkan air matanya. Kemudian ketika setelah itu
maka Sayyidah Khadijah mengerti akan masalah yang dihadapi laki-laki dengan masalahnya yang ruwet, dan laki-laki saya Rasulullah mengetahui masalah apa yang dihadapi Sayyidah Khadijah dan cara menyelesaikannya. Maka harus saling melengkapi, harus paham seperti itu. Meskipun saya masih baru belajar, masih baru nikah 1 tahun, jadi masih belajar, tapi teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu. Kita sebagai laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Makanya kalau kita melihat ada cerita Romeo and Juliet, atau cerita zaman sekarang ada drakor, drama Korea, itu cuma ketika acting, tapi Nabi Muhammad membuktikan secara nyata dalam kehidupan nyata bahwa cinta itu menerima apa adanya, bukan ada apanya, seperti itu. Menerima apa adanya, kekurangannya, tapi saling diperbaiki sehingga menjadikan keharmonisan dan menjadikan rumah meniru contoh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sampai mana ini? Sudah selesai ya? Cukup? Terus sedikit ya. Baik, falyafrahu. Maka kemudian agama Islam tersebarlah. Agama Islam, ketika agama Islam itu dicaci maki, ketika Nabi Muhammad itu, mohon maaf saya campur-campur Madura karena saya ini kalau dianggap kiai lokal, jarang pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Madura. Jadi Nabi Muhammad ketika menyebar agama Islam pertama kali sembunyi-sembunyi. Setelah itu setelah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad disiksa. Nabi Muhammad disiksa, diembargo. Bahkan orang pertama kali yang syahid di zaman Nabi Muhammad yaitu seorang perempuan, ibu daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, dibunuh. Caranya seperti apa? Dibunuh, ditusuk, mohon maaf, kemaluannya ditusuk dengan tombak sampai tembus ke kepala. Ini agama Islam dulu dicaci maki, dijajah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk berperang. Jadi agama Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan pedang, tapi agama yang disebarkan dengan kedamaian, tapi dipaksa untuk berperang. Sama seperti halnya kita zaman penjajahan. Kita tidak suka berperang dengan siapapun, tapi dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, maka kita berperang. Agama Islam, agama yang disebarkan dengan kedamaian, dengan kelembutan, dengan rahmat kepada seluruh alam, tapi dipaksa untuk berperang sehingga Allah Ta'ala memberikan izin, uzina alaikumul qital bi'annahum dulimu. Aku mengizinkan kalian untuk berperang melawan mereka karena mereka mendolimi kalian. Kemudian agama tersebut, agama Islam, sampai ke seluruh penjuru dunia. Saya sebutkan tadi agama Islam ini unik. Kenapa kok unik? Karena agama Islam ini lahir pertama kali Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab, tapi banyak ulama-ulama yang bukan hanya ada di Arab. Contohnya siapa? Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dari mana? Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan masuk ke Federasi Rusia. Tapi kita kenapa kok menggunakan bahasa Arab di kitab-kitab di Al-Quran agar kita itu gampang. Coba bayangkan kalau sampean mempelajari hadis Bukhari Muslim bahasa Rusia, kan ruwet. Akhirnya ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Mempelajari, makanya pesantren-pesantren termasuk program metode Amfilati ini adalah program yang mempelajari tentang gramatika bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan hanya bahasa Arab saja, tapi bahasa Arab yang mengandung gramatika bahasa Arab dan mengandung sastra yang sangat tinggi. Maka harus ada pelajaran khusus, yaitu pelajaran ilmu nahwu. Siapa yang masyhur ilmu nahwu? Bukan dari orang Arab, tapi dari mana? Dari Spanyol. Dari Spanyol, namanya Imam Muhammad ibn Malik al-Andalusi, yaitu dari Andalus. Andalus itu sekitar daerah Catalunya atau dekat provinsinya Barcelona, begitu. Jadi di sana lahir seorang ulama besar yang bernama Imam Malik. Akhirnya Imam Malik tersebut adalah adalah pembaharu daripada ilmu
gramatika Al-Quran, ilmu nahwu, mengarang 1000 bait. Akhirnya sampai ke Indonesia sekarang yang dibawa oleh Syekhona Khalil. Karena banyak ulama masyhur mengatakan bahwa, riwayat mengatakan bahwa pertama kali orang membawa Alfiyah Ibnu Malik itu adalah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, sekarang kita ada di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Balikpapan. Semoga kita dapat keberkahan dari beliau. Beliau memaknai Alfiyah. Alfiyah itu ada 1000 bait. 1000 bait, kalau kita paham tentang 1000 bait, kita bukan hanya bisa baca kitab kuning, tapi juga bisa ngarang kitab. Maka ada seorang kiai di Jawa Tengah, ada seorang kiai merangkum program-program itu, diambil yang penting-penting, bukan yang penting-penting semua kitab 1000 bait, tapi diambil sebagian-sebagian untuk bisa membaca kitab kuning. Maka menjadi program Amsilati sekitar 140 bait. Nah, itu ceritanya begitu. Tapi yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang ngarang orang Spanyol, yang pertama kali membawa ke Nusantara adalah Syekhona Khalil. Syekhona Khalil memaknai kitab Alfiyah Ibnu Malik itu bukan hanya dalam segi bahasa Arab, bukan hanya gramatikanya, tapi juga dalam segi tazkiyahnya. Tazkiyah itu tasawufnya atau akhlak-akhlaknya. Pernah saya mendengarkan cerita bahwa Syekhona Khalil itu memaknai wa fi ikhtiyarin ayyaji'ul muttasil munfasil idza ta'atta ayyaji'ul muttasil wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'ul muttasil. Ketika kita bisa mendatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil. Itu bahasa pelajarannya. Tapi Syekhona Khalil pernah memaknai, kalau kita makan masih bisa menggunakan tangan, maka gunakan tangan, jangan menggunakan sendok selagi bisa dan memang keadaannya memang memungkinkan. Kecuali gak ada tempat basuh, ya makan sendok mungkin gak apa-apa, pakai sendok gak apa-apa. Tapi kalau bisa menggunakan tangan, ternyata secara kedokteran lebih bagus pakai tangan. Ini beliau, kiai-kiai kita seperti itu semula zaman dulu. Nah, akhirnya sekarang sampai ke Balikpapan. Tentu di Balikpapan sudah mempelajari nahwu dan semacamnya. Lah Amsilati ini istilahnya program atau metode buat akselerasi dan cepat untuk bisa membaca kitab kuning. Baik, ketika Islam nyampai ke Uzbekistan, kembali lagi sampai ke Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang Islam datang tanpa penolakan frontal dari penduduknya, sama seperti halnya Islam datang ke negeri Madinah. Disambut dengan baik karena memang Islam datang ke Indonesia dengan metode-metode yang sangat baik, dibawa oleh para ulama-ulama kita. Guru saya berkata, memang Islam itu pertama kali di Indonesia itu zaman dulu. Ada yang mengatakan pertama kali masuk itu mulai zaman ke zaman-zaman kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada sudah sebagian Islam. Ada memang sebagian Islam di beberapa daerah di Nusantara itu sudah lama Islam. Cuma keberkahan Islam sampai tersebar luas ke seluruh Nusantara, baik itu Indonesia atau daerah Thailand Fatani atau daerah Malaysia atau daerah Brunei, seluruh Nusantara, salah satunya adalah sampai tersebar adalah keberkahan daripada Wali Songo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Masya Allah saya dengar dari menantu beliau kalau Kiai Ali ini punya majelis zikir dan istighosah Wali Songo. Semoga kita dapat keberkahan beliau dan kita bisa istiqomah di majelisnya Kiai Ali. Semoga kita bisa istiqomah di majelis zikir tersebut, mengingatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, ketika Islam tersebar ke Indonesia, maka semua zaman-zaman sekarang, sampai zaman sekarang banyak orang memeluk agama Islam. Dan sekarang Alhamdulillah kita banyak menemukan apa-apa yang ada di Al-Quran, semuanya sudah Allah Ta'ala tampakkan. Semua Allah Ta'ala tampakkan. Termasuk dalam ayat Al-Quran disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq.
akan kutampakkan seluruh ayat-ayatku sehingga suatu waktu tersebut tidak akan ada yang mengatakan, tidak ada yang menentang bahwa aku adalah yang paling benar, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kita sekarang lihat, kalau kita baca Yasinan mengatakan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, suatu saat kita di dalam akhirat dipertontonkan suatu amal ibadah kita, di mana tidak ada orang yang mengetahui saat kita bermaksiat di dunia, tapi suatu saat dipertontonkan oleh Allah Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, akan dipertontonkan semua yang dilakukan. Ternyata sebelum di akhirat, sekarang Allah Ta'ala sudah mulai tampakkan dengan adanya HP, adanya video. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi seperti itu Allah Ta'ala mulai tampakkan. Dan alhamdulillah kita bahagia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi zaman dulu itu Pak, pada tahun sekarang 1400 Hijriah. Dulu di Spanyol itu punya tetangga namanya Maroko. Di Maroko itu ada universitas pertama Islam, universitas pertama dunia yang mendirikan Fatimah Al-Fihriyah tahun 245 Hijriah, 125 Hijriah, itu sekitar 700 Masehi. Universitas pertama di dunia, universitas Islam pertama di dunia Al-Azhar. Tapi universitas pertama di dunia itu adalah di Kairouan, Universitas Kairouan di Maroko. Di Maroko itu kemudian kita sampai ke 300 Hijriah, ada Mujaddid 300 Hijriah, ada sampai ke Imam Ghazali 500 Hijriah, ada sampai 600 Hijriah, ada sampai 1100 Hijriah, hingga sekarang 1400 Hijriah. Semua ada mujaddid setiap tahun, setiap 100 tahun. Dan kita bersyukur kita ada di dalam bimbingan para ulama-ulama yang mengikuti para mujaddid tersebut, sehingga kita tak sembarangan mendapatkan ilmu agama. Baik, terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Walhasil saya juga pesan untuk adik-adik yang mondok. Saya dulu mondok 11 tahun. Mondok 11 tahun, macam-macam. Kalau mondok itu harus sambil pisah dari orang tua, itu tirakat. Tapi pada akhirnya orang tua itu bukan karena membenci kalian, bukan karena tidak senang kepada kalian. Orang tua itu karena murni. Saya dulu seperti itu. Ketika mondok ngafalin alfiyah, itu gak hafal-hafal sampai dibentur-benturkan kepala ke gedung gitu. Tapi jangan ditiru hal tersebut. Akhirnya hafal, sulit. Semua jauh dari orang tua, menganggap apakah orang tua membenci diriku, apakah mereka tidak sayang kepadaku. Padahal mereka itu memikirkan masa depanmu, masa depan baik di dunia ataupun masa depan di akhirat. Karena itu adalah tabungan-tabungan di akhirat bagi kalian dan orang tua. Ya kalau misalkan ada hal-hal yang pahit, ada hal-hal yang berat, maka jangan lupa kalau orang santri itu biasanya suka ngopi, kan begitu kan? Kita masyarakat itu sama di depan kopi. Maka kopi itu pahit, maka belajarlah menikmati yang pahit, karena hidup tak selalu manis begitu. Belajarlah kepada kopi-kopi itu pahit, maka belajarlah menikmati yang pahit, karena hidup tak selalu manis. Dan kita tetap mencari gula, meskipun gula itu sulit. Kita mencari gula dimanapun, dengan dekat dengan kiai, dengan dekat dengan para ulama, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan kita alhamdulillah bisa dalam mengikuti program setelah ini. Ada program Amsilati, dan ya Allah ya Rabbi, dan kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan tempat ini ditambah oleh Allah Ta'ala keberkahannya. Kita bersyukur hadir di tempat ini, di mana tempat ini berapa banyak orang yang keluar dari tempat ini. Yang pertamanya bodoh menjadi pintar, yang pertamanya dia jarang beribadah, tapi karena masuk ke pesantren, meskipun tidak mondok, ada athar keberkahan daripada ulama-ulama kita. Balik dari pesantren, pulang dari rumah mendapatkan ketenangan hati. Dan kita semoga dapat ketenangan tersebut, kita dapat keberkahan tersebut. Dan jangan lupa bahwa pesan saya untuk teman-teman, kita seperti yang dicontohkan oleh pembacaan ayat Quran tadi, bahwa kita mendapatkan uswatun hasanah
dari Rasulullah. Semoga kita bisa mendapatkan uswah dan bisa mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mentauladani saat beliau bahagia maupun saat beliau lagi banyak cobaan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan bagi kita. Allahumma amin. Terakhir, saya tadi sebelum berangkat di jalan itu saya buat pantun untuk hadir di malam hari ini. Boleh dibacakan ya? Saya bacakan pantunnya. Pantun ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dikenal ada gurindam, ada syair, ada pantun. Ada saja belakangnya ABAB atau AAAA atau AAABB kan gitu kan. Berangkat subuh dari Madura menuju Balikpapan, hadir Maulid Nabi. Hidup ini hanya sementara, semoga dapat barokah dari Kiai Ali. Belum selesai bos, belum selesai. Ke Balikpapan naik Citylink, jangan lupa mampir makan kepiting. Semoga mendapat nadroh dari Allah Al-Jalil dan juga madad dari Syekhona Khalil. Terima kasih. Dan tak lupa saya ulangi lagi, bukan hanya santri tapi di masyarakat itu pasti penuh perjuangan, penuh kepahitan. Maka belajarlah pada kopi itu pahit, maka belajarlah menikmati yang pahit karena hidup tak selalu manis. Seperti itu. Kemudian ada juga terakhir dari saya, semoga tetap satu hati sampai di hari akhir nanti. Cukup sekian suara hati dari Al-Fakir Abbas Muhammad Rafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil Balikpapan, juga kepada para alim, para ulama, para asatid yang mana pada malam hari ini berkenan hadir. Alhamdulillah, pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih diperkenankan hadir di sini untuk memberikan demonstrasi wisuda amsilati perdana di pondok pesantren Syekhona Khalil ini. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, baik itu di dunia dan di akhirat. Nggih, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada perwakilan wisudawan diharapkan untuk naik ke atas panggung. Silahkan perwakilan wisudawan naik ke atas panggung. Nggih, jadi yang nama demonstrasi ini ndak boleh tegang-tegang. Karena kalau tegang-tegang biasanya nanti ndak fokus untuk menjawab, grogi biasanya. Nah, apalagi mbak-mbaknya sudah pada lirak-lirik, ini bahaya ini. Nah, dipersilakan, silakan maju mas-mas. Cek. Oke, kemudian kami mohon kepada salah satu
perwakilan wali santri calon wisudawan untuk memilih salah satu kitab yang ada di depan panjenengan. Boleh, monggo. Monggo dipilih saja Pak, monggo. Nggih. Monggo, selagi ini menuliskan kitabnya, kita perkenalkan dulu siapa-siapa yang ada di atas panggung. Oke? Nah, ini silakan Mas diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman dari Samarinda. Perkenalkan, nama saya Habibullah Islam dari Salam, asal Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Afilandoko, asal Muara Wahau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudin asal dari Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Alvin Rasya Asoma, asal dari Balikpapan. Balikpapan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk orang-orang di sini, biar semangat. Oke. Sama Ustadznya grogi nih, nulis salah-salah Ustadznya ini. Oke, silakan Mas, coba dibaca itu. Fa, Sod, Lam. Dibaca apa Mas? Dibaca apa itu? Faslun. Faslun, terus? Dibaca terus. Fi syai'in. Terus? Minal a'yani. Terus? Al-mutanajjisati. Al-mutanajjisati. Oke. Faslun. Isim fi'il atau huruf Mas? Isim. Isim. Ma'rifat apa nakiroh? Nakiroh. Dasarnya bagaimana? Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'um mauqi'ama qadzukira. Nakira dadi makrifat yen ono al ciri gampang ngetanwin bisa diapal. Terus saya dibaca fi dzikri syai'in. Fi dzikri. Fi itu huruf apa Mas? Huruf jer. Ada berapa huruf jernya? Ada 20. Coba disebutkan. Min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mundu, rubah, li, kai, wa, ta, kabi, la'ala, mata. Dasarnya bagaimana Mas? Maka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala hasya ada bin ala munjuru balan ayya wa ta'al kafuan bala ala wa mata huruf jari kurupane milan ila hatta khala hasya ada bin ala. Fi dzikri syai'in. Fi itu huruf jar, hukumnya apa Mas? Mabni, dasarnya bagaimana? Fi dzikri syai'in. Dzikri syai'in itu termasuk susunan apa Mas? Kaidahnya bagaimana? Dasarnya tanwin kang dadi mudhaf dibuang mudhaf ilaih lan al mudhaf dibuang
kudu nyimpan mana suci sangka min utawalilan mana nefi fi dzikri syai'in minal apa tadi? Minal a'yani. Al a'yani isim ma'rifat apa nakirah Mas? Ma'rifat. Dasarnya bagaimana? Ghairu ma'rifatun kaum wajib wa indawabni wal gulami wal ladzi ma'rifat iku liyane nakira dhamir janah al mausul mudhaf isyarah. Minal a'yani al apa tadi? Al muta apa itu? Al mutanajjisati. Coba mutanajjisati itu termasuk isim fi'il atau huruf Mas? Isim. Tandanya apa? Al. Isim ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Mabni atau mu'rab? Murab. Mudzakkar atau muannas? Mufrad musanna atau jamak? Mufrad. Mutanajjisati itu isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Isim fa'il berwazan apa? Mutafa'ilun. Tasnya mutafa'ilun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun wa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Mutanajjisun. Ya tanajjis huwa mutanajjisun wa dzaka mutanajjasun tanajjas la tatanajjas. Tepuk tangan untuk anak kita semua. Oke. Oke, sekarang kami mohon dua orang silahkan maju untuk membaca kitab. Ya, di depan itu sudah ada. Silakan dua orang perwakilan maju. Maju ke sana. Silakan Mas dibaca dulu kitabnya. Mbak kelihatan? Silakan dibaca Mas dari sekarang. Monggo. Monggo silakan dibaca, boleh. Fasal apa Pak? Monggo fasal apa boleh dipilih? Faslun yang mana ini? Stop. Satu faslun asal yang pertama atau yang kedua fasalnya? Apa Bu? Terserah. Faslun yang pertama silakan dibaca Mas. Faslun fi bayani ma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawe iki ku fasal fi bayani ma ing dalam mertalake perkara yahrumu kang haram istimaluhu apa gunaake ma minal awani sangkem pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kawenang apa istimaluhu wa badaa lan ngawiti sinten musannif bil awali kelawan perkara kang awal faqala mongko dawuh sinten musannif wala ya juzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalam liyane tingkah darurat li rajulin kedue wong lanang awi mraatin utawa wong wadon istimalu syai'in apa nggunakake swiji-swiji minan awanis zahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak la fi aklin ora ing dalam tingkah mangan wala fi syurbin lan ora ing dalam tingkah nginum wala ghairihima lan ora ing liyane aklin wa syurbin wa kamalan kaya keterangan yahrumu kang haram istimaluma apa nggunakake perkara dukira kang den tutur apa ma yahrumu haram ittikhadhuhu apa nyimpen ma min ghairi istimalihi saking tanpa nggunakake fil asahi ing dalam kaul kang asah wa yahrumu lan haram aidon hale maneh fil ina'i ing dalam wadah al matliyu kang den sepu bidzahabin kelawan mas au fiddatin utawa perak in hasala lamun hasil minat tilai saking sesepuhan syai'un apa swiji-swiji biardihi kelawan mintuake ina alan nari ing atase geni. Cukup, silahkan diterjemahkan coba bahasa Indonesianya. Tepuk tangan dulu anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang suatu yang haram digunakan dari beberapa wadah yang terbuat dari emas dan perak.
musonib mengawali tidak diperbolehkan dalam keadaan di lain keadaan darurat bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk menggunakan suatu wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik di dalam keadaan makan maupun dalam keadaan minum dan selain keadaan tersebut. Dan sebagaimana haram menggunakan sesuatu yang disebut tadi, haram pula untuk menyimpan sesuatu wadah yang tidak digunakan di dalam koil yang asoh, dan haram juga untuk menggunakan wadah yang disepuh dari emas dan perak jika menghasilkan dari sesepuhan tersebut sesuatu yang dipanaskan atas api. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk anak kita. Satu lagi, boleh, silakan. Fasalnya ada lagi Pak Bu, monggo. Apa dilanjut? Lanjut? Lanjut, dilanjutkan katanya. Wa yajuzu dan boleh istimalu ina'i ghairihima, apa menggunakan wadah selain keduanya, ay ghairiz zahabi artinya selain emas, wal fiddati dan perak, minal awani dari beberapa wadah, an-nafisati yang bagus, kaina yakutin seperti wadah yakut. Wa yahrumu dan haram al-ina'u apa badah, al-mudabbabu yang ditambal, bidabbati fiddatin dengan tambalan emas, kabiratin yang besar, urfan di dalam menurut kebiasaan, lidinatin untuk hiasan. Fa in kana lalu jika ada apa dobah tersebut kabiratan itu besar, dihajatin karena kebutuhan, jaza maka boleh ma'al apa dobah ma'al karohati disertai makruh. Al sagiratan atau kecil, urfan di dalam menurut kebiasaan, lidinatin untuk hiasan, kurihat maka dimakruhkan apa dobah. Au lihajatin atau karena kebutuhan, fala tukrahu maka tidak dimakruhkan apa dobah. Amma dobbatuz zahabi adapun tambalan emas, fatahrumu maka itu haram apa dobbatuz zahab mutlakon dengan mutlak, kama seperti keterangan sahaha yang membenarkan terhadap An-Nawawi, siapa Imam Nawawi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bacanya, bisa bahasa Jawanya, bisa bahasa Indonesianya. Ini kok saya perhatikan cuma laki-laki aja ini yang naik ke atas ini. Perempuannya mana perempuannya ini? Belum ada? Tahun depan harus ada. Mau baca kitab? Mau atau mau? Pak Kiai ternyata yang perempuan yang mau juga Pak Kiai. Oke, kedepannya insya Allah diadakan untuk santri putri. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kami mewakili koordinator wilayah Kalimantan Timur. Bila mana banyak kurangnya, banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.